Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai konsep dan contoh soal dari perbandingan senilai. Nah, bagi teman-teman, siapkan alat tulisnya dan kita mulai belajar bareng. Oke, sebelum ke contoh-contoh soal, alangkah baiknya kita ke pengantar dulu ya. Nah, pengantarnya seperti ini. Pada perbandingan senilai, jika nilai salah satu besaran naik, maka besaran lainnya juga ikut naik. Nah, ingat, jika besaran salah satu naik, maka besaran lain naik. Untuk lebih jelasnya, kita coba perhatikan tabel ini. Nah, misal di sini ada satu buku, itu harganya 2.000. Berarti kalau 2 buku 4.000, 3 buku ya 6.000, dan seterusnya. Jadi naik 2.000 per buku gitu ya. Nah, ini kalau kita bandingkan muncul seperti ini. Banyak buku pada baris pertama berarti ini, itu kan 1, terus baris kedua adalah 2. Nah, kemudian harganya itu pun sama. Di sini 2.000, ini 4.000. Baris pertama 2.000, baris kedua 4.000. Nah, kalau kita sederhanakan, nolnya coret gini, dan ini nolnya coret. Kemudian 2-nya kita bagi 2, ini dapat 1. 4-nya bagi 2 dapat 2. Nah, sama dong, ini ketemu setengah sama setengah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, ini X1 dibagi X2 itu akan sama dengan Y1 dibandingkan dengan Y2. Oke, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Oke, contoh yang pertama. Harga 2 kilo gula adalah 8.000. Harga 7 kilo gula adalah berapa? Nah, kita misalkan ini adalah X1 dan yang ini adalah X2. Nah, harga ini kita misalkan Y1. Berarti kita mencari Y2 dong. Nah, berdasarkan tadi kan gini. X1 dibagi X2 itu sama dengan Y1 dibagi Y2. X1 adalah 2, X2 adalah 7 ini. Nah, Y1-nya itu 8.000. Terus Y2-nya yang kita cari, ya enggak? Oke, kita silang aja. Berarti di sini 2Y2 sama dengan 7 dikalikan dengan 8.000. Nah, ini jangan langsung dikalikan, kita bagi aja dulu. Di sini 7 dikali 8.000, kemudian dibagi 2. Nah, ini kan bisa dicoret 8 sama 2. Di sini dapat 4 ya. Jadi 7 dikali 4.000. Oh, berarti 7 kali 4 itu 28, nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi jawabannya harga 7 kilo gula adalah 28.000. Seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Soal nomor 2. Pak Jamal membeli 12 pasang sendal seharga 447. Nah, Pak Nazar membeli sendal yang sama sebanyak 40 pasang. Ia membayar sebesar 1.500.000. Uang kembalian yang diterima Pak Nazar adalah berapa? Oke, di sini berarti X1 12, berarti X2-nya adalah 40. Terus Y1-nya adalah 447 ini ya. Oke, berdasarkan ini tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Berarti kita mencari Y2.
Nah, tinggal masukkan aja di sini 12/40 sama dengan 447.000 per Y2. Nah, oke, kemudian jangan lupa kita silang. Berarti di sini 12Y2 sama dengan 40 dikali 447.000. Atau dengan kata lain gini. Ini 40 dikali 447.000 kita bagi dengan 12. Jangan langsung dikalikan, mending kita sederhanakan dulu. Kita bagi 4 dapat 3. Kita bagi 4 dapat 10. Terus 447 bisa ya dibagi 3. Oke, hasilnya di sini 149. Oke, jadi Y2-nya 149.000 tambah nolnya ini 1, berarti nolnya 4 dong. Nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 1.490.000. Nah, Pak Nazar membayarnya itu 1.500.000. Yang ditanyakan kan uang kembaliannya. Berarti 1.500.000 ini dikurang 149.000. Jelas masih sisa atau masih kembali 10.000. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut nomor 3. Harga 3 buah pensil alis di sebuah toko adalah 6.750. Toko tersebut memberikan potongan harga 5.000 untuk setiap satu lusin pensil alisnya dan berlaku kelipatannya. Jika Vanessa membeli 1,5 lusin pensil alis, harga yang harus dibayar adalah berapa? Oke, tentukan dulu X1, terus X2-nya ini, dan Y1 ini. Nah, kita mau mencari, Y1 ya. Kita mau mencari Y2. Ingat, di sini tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tinggal masukkan aja. Di sini X1-nya 3. Nah, X2-nya, ingat satuannya harus sama. Di sini lusin. 1 lusin itu kan 12. Berarti ini menjadi 18 buah ya. Karena 1,5. Oke, di sini 18 sama dengan Y1 ini 6.750 dibagi Y2. Oke, kita silang. Berarti di sini ketemu Y2 sama dengan 18 dikali 6.750 dibagi 3. Jangan langsung dikalikan, sederhanakan dulu. Oke, bagi 3 dapat 6. Nah, Y2-nya maka ketemu ini dikalikan berarti 0. 6 kali 5 itu 0, nyimpan 3. 6 kali 7, 42, tambah 3 berarti 5. Nyimpan 4 berarti ya. 6 kali 6 itu 36, tambah 4 berarti 40. Oke, harganya adalah segini. Nah, tapi di sini ada potongan 5.000 untuk setiap pembelian 1 lusin. Nah, karena ini cuma beli 1,5, berarti kan cuma dapat potongan 5.000. Maka ini dikurangi 5.000. Sehingga harganya itu adalah 35.500. Oke, ada nggak? Jawabannya adalah yang D ini ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut nomor 4. Untuk mengecat 2/5 bagian dinding sebuah rumah dibutuhkan waktu 8 jam. Jika pengecatan dinding dilakukan dengan laju yang sama atau dengan kecepatan yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk mengecat sisanya adalah berapa?
Oke, kita tentukan dulu X1-nya adalah ini ya. Kemudian ini adalah Y1. Nah, sisanya ini adalah X2. Nah, berarti kita mau mencari Y2. Oke. Nah, kita tentukan dulu X2-nya. Karena satu dinding dikurangi 2/5 itu sama aja, satu itu kan kita bisa rubah 5/5. Ya enggak? Dikurang 2/5. Oh, berarti sisanya itu 3/5 dong. Oke, berarti dari sini kalau kita bentuk X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, kita peroleh X1-nya 2/5 per 5 dibagi. Nah, X2-nya kan sisa, berarti ini 3/5. 3/5 sama dengan Y1-nya adalah ini 8 ya, dibagi Y2-nya. Nah, kita coret sebelah sini karena ini penyebutnya sama, coret aja. Berarti tinggal gini, 2/3 sama dengan 8/Y2. Nah, ini tinggal silang. Kita lanjutkan di sini. Silang berarti dapat gini ya, 2Y2 sama dengan 3 kali 8. Atau Y2-nya itu 3 dikalikan 8 dibagi 2. Nah, saran saya jangan dikalikan dulu, karena akan menghasilkan angka yang besar. Mending dicoret dulu kalau ada yang bisa. 8 sama 2 itu dapat 4, berarti Y2-nya itu 3 kali 4 adalah 12. Di sini yang ditanyakan waktu, jadi 12 jam ya. 12 jam untuk mengecat 3/5 atau sisanya tadi. Jawabannya yang D ini. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, nomor 5. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 8 jam, 16 jam, atau 16 jam. Berarti di sini A, ini B, dan ini keran C. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 2 jam, kolam tersebut akan terisi berapa? Oke, nah pertama kita harus gabung dulu. Di sini 8, 16, 16. Artinya satu bagian itu akan terisi selama 8 jam. Ditambah satu bagian akan terisi 16 jam. Di sini juga sama, 16 jam. Jadi kalau digabung, ingat pecahan harus kita samakan dulu penyebutnya. Berarti di sini kali 2 ya. Ini juga kali 2. Berarti 2/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16. Maka ketemu 4/16. Artinya 4/16 ini kan jam ya. Jadi 4 bagian itu akan terisi selama 16 jam. Nah, kalau di sini 2 jam, berarti di sini 2 jam. Oke, kita butuh berapa sih? Berapa bagian? Nah, kita misalkan adalah X. Maka berdasarkan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, ini adalah 4, ini X1. Kita tulis saja di sini. X1-nya adalah 4, berarti 4 per X2 ya. Nah, Y1 itu 16. Sama dengan 16 per Y2-nya adalah 2. Silang aja, berarti ketemu di sini 16 X2 sama dengan 2 kali 4. Nah, di sini
berarti X2 nya adalah 8, kita bagi dengan ini 16, ketemu deh X2 nya, sama-sama kita bagi 8 dapat 1, di sini bagi 8 dapat 2, 1/2. Atau boleh juga, ini kan dibaca setengah ya, boleh juga tulis desimal 0,5. Nah, 0,5 apa? Bagian. Cukup simpel ya. Jadi jawabannya adalah yang B ini. Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.